Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-ghaim bihuquqillah ma dhagat illa wa farrajahu Allahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi. Ikhwan yang dimuliakan Allah, merupakan karunia darinya kita bisa berkumpul setelah beberapa tahun di tempat seperti ini. Kita tidak berkumpul untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia Allah lah dimudahkan kita semua melangkah untuk sampai ke tempat ini, dan dengan karunia Allah pula dipilih kita menjadi orang-orang pilihannya untuk bisa mendekatkan hati kepadanya. Dengan karunia Allah lisan kita mudah untuk memanjatkan zikir, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang kita rasakan dan kita dapatkan tanpa ada yang menjadikan kesemua itu melalui kehendak ataupun keinginan kita dan menyulitkan daripada apa yang kita kehendaki dan yang kita inginkan. Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga Allah menjaga karunia tersebut senantiasa untuk kita sekalian dan untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berada di sekitar kita, semua mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang hadir hatinya di dalam zikirnya kepada Allah, di dalam solawatnya kepada Rasulullah, dan mendapatkan keberkahan dari perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ini, khususnya untuk warga Tarakan, umumnya untuk semua muslimin yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita ketahui, semua yang kita rasakan dan kita nikmati saat ini, daripada kendaraan, pakaian yang bagus, kemudian bangunan, rumah dan lain sebagainya, jabatan, kedudukan, harta yang berlimpah, semua akan hilang, semua akan sirna, semua akan musnah, satu persatu ataupun secara keseluruhan. Dan dibalik daripada kesemua itu ada satu hari yang di situ sangat membuat semua manusia yang dibangkitkan dan yang dihadirkan oleh Allah, mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan kebingungan. Maka dipertanyakan kepada mereka yang masih hidup, nanti ketika mereka dibangkitkan, kemana pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwasannya kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan bisa menjadi jaminan mereka di akhirat? Kemana cara pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwasannya kalau di dunia mereka merasakan kelezatan serta kenikmatan yang sifatnya itu kekal dan abadi, atau di dalam genggaman mereka memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan orang lain, membahagiakan orang lain, atau menindas orang yang ada di sekitarnya, ketika mereka dibangkitkan di satu tempat, di satu waktu, dalam keadaan mereka kebingungan, dalam keadaan mereka tidak mengenal satu sama lain,
Artinya mereka tahu tapi mereka tidak memperdulikan yang mereka kenal, bahkan itu termasuk daripada orang-orang yang dia cintai waktu masih hidup di dunia. Ini gambaran atau kelompok adalah mereka yang di hari kebangkitan Allah mengumpulkan mereka yang pertama jika mereka tidak beriman kepada Allah waktu masih hidup di dunia, atau mereka yang tingkat kefasikannya menjadikan sebab tertutupnya pintu taubat baginya sebelum mereka menemui ajalnya. Kemudian gambaran kelompok inilah yang akan menjadi kelompok orang-orang yang bingung di hari Allah membangkitkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut bertanya kepada semua yang hadir daripada manusia. Yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini. Itu ketika kita sudah dibangkitkan, semua manusia dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu tempat yang tidak diketahui kecuali Allah di mana itu tempatnya. Alam sudah musnah, kehidupan sudah tidak ada. Yang tadi mereka berkumpul, di sana juga mereka dikumpulkan. Tapi perkumpulan yang di sana nanti ada perkumpulan yang mereka berada di dalam tempat yang teduh, di bawah naungan Allah, di bawah naungan rahmat Allah. Namun di sisi lain ada perkumpulan kelompok yang mereka tidak ada naungan sama sekali. Bahkan dikatakan seperti gelombang atau ombak, padahal itu bukanlah gelombang atau ombak, melainkan itu manusia satu sama lain mereka saling tindis, saling injak. Ini gambaran orang atau kelompok yang mereka waktu di dunia jauh dari Allah. Atau mereka beriman kepada Allah namun tidak memahami hakikat la ilaha illallah. Berapa banyak daripada guru-guru kita yang menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Di antara yang telah menjelaskan sabda Nabi, yang meninggal dunia bawa dan mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. La ilaha illallah adalah benteng bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman waktu hidup di dunia, tapi mereka tidak tahu takaran kemuliaan dan keagungan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW pernah dalam satu perkumpulan, beliau bertanya, apakah ada yang hadir di antara kalian orang-orang kafir atau musyrik atau orang-orang yang munafik? Maka yang hadir mengatakan daripada para sahabat, galu, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Tidak ada kafir yang hadir bersama kita, wala munafik wala musyrik. Maka angkat wajah kalian, kata Nabi Muhammad, dan ikuti apa yang aku ucapkan. Lalu Nabi membimbing la ilaha illallah. Maka serentak mereka para sahabat mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kedua kali Nabi membimbing mereka dan mengatakan ikuti apa yang kuucapkan, dan Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Mereka para sahabat yang mendengar pun mengikuti ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi. 3 kali diulangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesungguhan dan hati yang hadir. Mereka dengan memahami makna yang diucapkan, keagungan kalimat yang diucapkan, kemuliaan kalimat yang diucapkan. Setelah mereka mengucapkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah mengampunkan dosa kalian. Kalimat basit, kalimatnya ringan, tapi tidak ada di dunia ini yang bisa menciptakan daripada pabrik ataupun perusahaan ataupun daripada handphone ataupun daripada buku ataupun daripada tulisan yang bisa memberikan jaminan ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya penuh dengan kesungguhan dan keyakinan, maka Allah akan mengampunkan daripada dosa yang ada di dalam atau ada pada dirinya. Wa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun memperkuat dan mempertegas, fa'lam annahu la ilaha illallah,
ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, lisan kita mengucapkan ini kalimat, tapi jangan sampai yaumil qiyamah, yaumil mahsyar termasuk rombongan orang-orang yang kebingungan padahal mereka di dunia mengucapkan kalimat tersebut. Pahami makna la ilaha illallah, keutamaan dan keagungan kalimat la ilaha illallah. Ini bukan satu kalimat yang biasa. Kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kita termasuk keluarga la ilaha illallah. Islam lebih dekat dengan la ilaha illallah daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka tidak mungkin orang yang dikatakan masuk ke dalam keluarga al-Islam, keluarga la ilaha illallah, mereka menganggap sepele itu kalimat. Mereka menganggap ini kalimat ucapan, hanya sebatas ucapan. Nabi katakan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semua alam semesta, semua diciptakan oleh Allah, ditaruh di satu timbangan, lalu ditaruh di timbangan satunya la ilaha illallah, maka yang berat ini kalimat la ilaha illallah. Langit bumi ditaruh di timbangan, semua planet alam semesta isi-isinya di dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan satu lagi, maka yang berat adalah timbangan la ilaha illallah. Kita mengucapkan ini la ilaha illallah, tapi kita tidak memahami makna la ilaha illallah. Kita tidak pernah meresapi makna la ilaha illallah. Orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga tanpa dihisab. Orang yang mati mengucapkan ini kalimat masuk surga tanpa dihisab. Walaupun dia di masa hidupnya banyak melakukan perbuatan maksiat, tapi di akhir hayat dia mengucapkan ini kalimat. Orang yang mengucapkan ini kalimat, mereka yang membiasakan membasahi bibir dan lisannya mengucapkan kalimat tersebut. Tidak sebatas hanya ucapan, tapi mereka meresapi bahwasannya itu kalimat betul-betul mendarah daging di dalam dirinya. Dan orang yang memahami ini kalimat, mereka tidak akan pernah kenal yang namanya takut, wala kenal yang namanya keraguan, ataupun segala sesuatu yang menjadi penghambat antara dia dengan zat yang diucapkan daripada kalimat tauhid tersebut, wa huwallah. Apa yang tadi kita dengarkan daripada pembahasan Ustaz Muhammad Hadi, ramalan prediksi 2023 mau bab ekonomi anjlok, mau krisis moneter, mau gempa terjadi sebagaimana yang dianalisis sama BMKG, ataupun bahkan di antara mereka ada yang dikatakan membuat tenda darurat di atas tempat yang tinggi di kota Tarakan. Kalau kita tahu dan memahami ini takaran kemuliaan la ilaha illallah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kegelisahan. Rasa takut itu tabiat manusia. Rasa takut tadi rasa lapar, rasa takut, kemudian apa? Kekurangan harta, kehilangan jiwa raga, nyawa, itu semua adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Tapi beda kalau orang takutnya sama Allah dengan takut ekonomi anjlok, bencana bakal datang, tsunami bakal datang, apalagi dibilang ada potensi tsunami. Ini kalau orang paham kalimat tersebut la ilaha illallah, dia tidak khawatir itu. Bukan tsunami, bukan gempa, bukan ekonomi, bukan ini dan apa gunung meletus dan lain sebagainya yang dia takutkan setelah kematian. Kalau mati pasti, kapan wallahu a'lam. Orang yang di waktu hidup beriman mengucapkan la ilaha illallah bisa terjadi ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur, yang tadi dihadapkan menghadap kiblat bisa berbalik membelakangi kiblat. Seorang penggali kubur di salah satu di Jazirah Arab itu pernah ditanya, yang telah menggali daripada kuburan, ribuan kuburan sudah digali, ratusan bahkan ribuan makam sudah digali olehnya.
Setiap menggali ada mayit, setiap menggali mayitnya masih ada, setiap menggali kuburan untuk masuk mayit ada, itu masih mayit yang lama, yang sebelum, tutup lagi, gali lagi, tutup lagi. Satu ulama bertanya, ya wahai hamba Allah, dari sekian banyak, dari sekian lama kamu menggali ini kerjaan kuburan, memakamkan, menggali kuburan untuk memasukkan manusia yang telah meninggal dunia, adakah sesuatu yang aneh pernah kau dapatkan? Berapa banyak kuburan yang sudah kau gali? Puluhan, ratusan, ribuan. Kata penggali kubur ini, seumur hidup sampai umur saya saat ini, tua saat ini, ribuan kuburan liang yang sudah saya gali. Lalu apa yang pernah kau dapatkan? Adakah keanehan atau keajaiban yang kau dapatkan? Lah, keanehan paling banyak yang kau dapatkan. Apa yang kau dapatkan? Ulama ini bertanya, adakah kamu menggali dan kedapatan isi dari kuburan yang kamu gali? Artinya waktu digali ini kuburan masih ada penghuninya, sudah pernah masuk orang sebelumnya, tapi jasadnya atau ini masih ada. Ya. Ketika digali, kamu dapatkan dia masih dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka dikatakan oleh penggali kubur ini, kebanyakan yang aku dapatkan mereka membelakangi kiblat. Waliyadzubillah. Waktu dimasukkan ke dalam kubur menghadapkan kiblat wajib. Bahkan di dalam dikatakan para ulama, kalau kita tahu ini mayit baru dikuburkan tidak menghadap kiblat, wajib digali untuk dihadapkan ke kiblat. Ini mayit udah puluhan tahun, mungkin udah tahunan digali, ternyata jasadnya, wajahnya membelakangi kiblat. Tapi aku, kata penggali kubur, tidak tahu sebabnya apa. Maka dijelaskan oleh ini orang alim, itu sebab tidak lain karena mereka ragu terhadap rizki. Ragu terhadap rizki yang telah Allah siapkan, Allah jaminkan. Mereka meragukan. Kalau ragu terhadap rizki, begini keadaan mereka di alam kubur, bagaimana kalau orang tidak ada keyakinan sama sekali dengan Allah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Allah mantapkan iman kita, insya Allah. Allah kuatkan iman kita, insya Allah. Khawatir tabiat manusia, takut udah ketentuan dari Allah untuk setiap makhluk. Jangankan manusia, hewan buas pun masih mempunyai rasa takut. Tapi takutnya orang yang beriman kepada Allah mendekatkan mereka tambah kepada Allah. Antum takut sama bencana, takut sama kemiskinan, kamu akan banting tulang untuk mencari usaha, kerja, dan kekayaan. Takut kepada binatang, kamu akan menghindar darinya. Takut akan tsunami, potensi tsunami, itu bangun tenda di atas tempat yang tinggi. Takut sama gempa dan lain sebagainya, takut sama ditenggelamkan. La ilaha illallah. Orang yang paham Al-Quran, orang yang paham kalimat la ilallah, tidak mungkin mereka tidak meyakini dan meresapi makna Al-Quran. Jangankan dorongan air laut, kita ini di tengah pulau, Tarakan ini dikelilingi sama air. Beda kalau Bulungan masih bisa ke darat, nyambung darat. Tapi kita ini di tengah-tengah. Mau tinggi apa itu gunung? Lihat dalam Al-Quran bagaimana anak Nabi Nuh. Dibilang naik ke perahu, ke kapal. Nggak, sa'awi ila jabali. Abah, aneh bakal naik ke gunung. Ya. Akan melindungi aku daripada air. Kalau Allah berkehendak lain, apa yang terjadi? Kemana anaknya Nuh? Selesai. Ada yang lebih parah daripada itu? Dicobakan Allah kepada Nabi Muhammad. Yunus bin Matta, saudara Nabi besar Muhammad, saudara senabi dan serasul. Kalau seandainya kita takut ame tsunami, Nabi Yunus ditelan di perut ikan. Ikan besar ngelilingi 7 samudera, gelap malam di dalam kegelapan laut. Bukan lagi ditendang sama air, tapi ditelan di dalam laut, di dasar laut. Gelap, sendiri, tidak ada teman, takut. Tapi ketika datang takut itu kepada Allah,
Karena Allah takutnya apa yang keluar dari lisannya. Ya. Ini kita semua baca di dalam Al-Quran. Ya, wahai keluarga dan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, pegang itu Al-Quran. Ya, pegang itu Al-Quran. Kalian dengan informasi medsos, handphone dipegang erat. Ya. Berita dipercaya, masuk hati lagi. La ilaha illallah. Al-Quran kalian abaikan. Al-Quran kalamullah dibaca aja mungkin jarang. Hah? Dibaca aja mungkin jarang. Baca, paham kagak paham, ada berkah. Apalagi kalau berusaha memahami. Itu sebaik-baik pegangan pedoman Al-Quran. Coba tanya sama diri kita, nih hari baca Al-Quran belum? Atau nggak baca sama sekali? Atau nunggu ada momen-momen seperti Ramadan baru buka tuh Al-Quran? Mana yang lebih banyak kamu buka handphone, aplikasimu dengan Al-Quran? Maka wajar kalau semua kekhawatiran bisa menimpa, menjadikan itu musibah bagi orang-orang yang sibuk dengan aplikasinya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan perangkatnya. Tapi kalau orang menyibukkan dirinya, matanya, telinganya, lisannya dengan kalamullah, penjamin, pedoman, penyelamat, penguat, maka ini orang tidak akan pernah mengenal rasa takut sama apapun, siapapun, dalam keadaan apapun. Apa yang Allah tampilkan dalam Al-Quran, kalau Anda khawatir dengan apa yang disampaikan, prediksi ini dan itu, bencana tsunami, gempa, kemudian bakal tenggelam, Nabi Yunus sudah terlebih dahulu ditelan dan masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam, paling gelap. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Ketika Nabi Nuh dalam keadaan ketakutan, terpojok, yang diucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Allah. Pahami itu kalimat yang diucapkan. Ya. Apa yang terjadi ketika itu lisan mengucapkan? Apa yang terjadi ketika ketakutan, kekhawatiran hanya diperuntukkan kepada Allah? Apa yang terjadi yang didapatkan oleh Yunus bin Matta ketika mengucapkan kalimat tersebut? Fanajjainahu minal gham. Fanajjainahu minal gham. Kami selamatkan, kata Allah. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Itu doa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Dikatakan afdalud doa, kata Nabi, adalah doa akhi Yunus. Doa yang diantara doa yang paling afdol apa? Doa yang bagaimana? Doa yang diucapkan oleh saudaraku Yunus bin Matta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Ketika Yunus mengucapkan itu kalimat, kami ijabah, kami kabulkan, kata Allah. Fastajabna lahu wa najjainahu, kami selamatkan dia dari apa? Dari kesedihan, dari kekhawatiran, dari kedukaan. Siapa yang tidak nangis di dalam perut ikan di dasar laut, gelap malam, tidak ada teman? Siapa yang berani? Tempat kembali siapa yang paling baik? Allah. Maka yang diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa itu hanya berlaku untuk Nabi Yunus? Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ana wa antum min ahlil iman. Ini Al-Quran berlaku untuk kita. Lalu kalau ada kekhawatiran, ketakutan, baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sama-sama kita ngambil berkahnya. Yakinkan Nabi Yunus mengucapkan itu dikabulkan sama Allah. Antum punya hajat di sini.
Antum punya keinginan kepada Allah. Saya yakin setiap yang hadir ini punya hajat. Saya yakin setiap yang hadir ini punya keinginan, kemauan. Mungkin yang sakit minta disembuhkan, yang banyak masalah minta dikeluarkan dari masalah, yang ada rasa takut, khawatir minta dihilangkan kekhawatiran dan rasa takutnya. Coba kita ikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ya. Dengan sungguh-sungguh dari hati kita mengucapkan itu, betul-betul menghadapkan semuanya untuk Allah, dan Allah Maha melihat dan mencari hati-hati ya hambanya yang betul-betul ingin mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan juga keberkahan apa yang didapatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan yang berada di dalam kegelapan malam, kedalaman laut yang begitu luar biasa, yang tidak ada penolong kecuali satu, Dia adalah Allah. Kita ucapkan ini kalimat, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin. Kita jadikan ini adalah solusi untuk kekhawatiran yang menghantui kita. Amin. Kita jadikan ini adalah obat untuk ketakutan yang selalu kerap mendatangi kita, kekhawatiran yang senantiasa selalu menghantui kita. Semua yang membuat khawatir pemikiran kita, membuat was-was kita, mudah-mudahan yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus dan dikabarkan sebaik-baik doa oleh Nabi Muhammad, kita mendapatkan semua apa yang didapatkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna. Allahumma ajib. Allahumma bil ijabah. Ya Allah, mustajabkan apa yang kami minta. Ya Allah, di antara kami punya banyak hajat, kabulkan. Ya Allah, di antara kami yang hadir punya permasalahan, berikan solusinya. Ya Allah, di antara kami yang hadir mengharapkan daripada kehadiran tersebut kuat iman kami kepadamu, maka kuatkan iman kami setelah ini ya Allah. Jadikan perkumpulan kami pada malam hari ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat darimu, mendatangkan maghfirah untuk kami darimu ya Allah, mendatangkan semua jalan dan solusi darimu ya Allah, perkumpulan yang membawa keberkahan ya Allah. Jadikan orang-orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah keluar dari tempat ini mendapatkan hakikat la ilaha illallah ya Allah. Jadikan umur kami selalu dalam keadaan taat kepadamu, mati dalam keadaan mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya maka mereka masuk ke dalam surga. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, hilangkan kekhawatiran dari kami. Ya Rabb, jadikan rasa takut yang ada pada diri kami semata takut untukmu, kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang-orang yang selalu menghantui, mengkhawatirkan keimanan melalui mata kami, lisan kami, mulut kami, dan sampai ke dalam hati, menjadikan kami lalai kepadamu, menjadikan kami jauh darimu, maka kembalikanlah ruh kami, iman kami ya Rabb. Kembalikan kepada hakikat la ilaha illallah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, semua musibah itu tidak terjadi kecuali dengan izinnya Allah. Semua yang telah ditetapkan Allah tidak akan bertambah dan berkurang. Kalau dikumpulkan semua makhluk untuk memberikan kamu, mendatangkan kamu manfaat, tidak akan datang untukmu manfaat atau kamu mendapatkan manfaat kecuali itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua makhluk, manusia, jin semua berkumpul untuk
untuk mencelakakan kamu, untuk mendatangkan mudarat untukmu, maka semua tidak akan terjadi dan kamu tidak akan mendapatkan mudarat kecuali kalau sudah dicatat oleh Allah kamu termasuk orang yang mendapatkan mudarat. Semua itu dengan izin Allah, semua itu dengan ketetapan dari Allah, semua itu telah tertulis dan menjadi satu ketetapan yang tidak bisa diubah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tapi Allah mantapkan, mudah-mudahan iman kita dijauhkan daripada iman kita keraguan terhadap apa yang telah ditetapkan olehnya, baikkah itu atau tidak baik. Tapi Allah mantapkan, kuatkan iman kita insya Allah, dan kita dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bencana, khususnya kota Tarakan diangkat. Kalau Allah menetapkan itu untuk warga Tarakan, berkat perkumpulan ini ya Allah angkat. Amin ya Allah angkat. Amin. Ya Allah pindahkan. Amin. Kalau ketetapanmu bahwasanya Tarakan termasuk wilayah atau daerah yang tertimpa musibah, jika itu ada di dalam ketetapanmu, angkat ya Allah. Amin. Jauhkan dari kami ya Allah. Amin ya Allah. Dan berikan pemahaman kepada hati ini ya Rabb. Berikan pemahaman kepada hati ini ya Rabb, bahwasannya yang dikatakan musibah adalah kami yang meninggalkan sholat. Musibah itu adalah kami yang melalaikan sholat. Fahamkan kepada kami ya Allah, durhaka itu adalah musibah. Pahamkan kepada kami ya Allah, keluar taat seorang istri dari suaminya adalah musibah. Pahamkan untuk kami ya Allah, tidak taat kepada orang tua musibah. Berikan pemahaman kepada kami ya Allah, melalaikan dari kewajiban musibah. Tapi itu semua kami lakukan, bahkan itu setiap hari ada pada diri kami, karena tidak ada pemahaman, karena kurangnya pemahaman, karena jauhnya kita daripada la ilaha illallah. Ya Allah dekatkan kembali, ya Allah datangkan kembali, ya Allah jadikan itu mendarah daging pada diri kami, sehingga kami tahu apa itu rasa takut, sehingga kami bisa meletakkan kepada siapa kami harus takut. Ya Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa kekuatan untuk kami setelah kami kembali dari tempat ini. Amin. Ya Allah kuatkan iman kami, jagalah kami ya Rabb, jaga istri anak kami ya Allah. Amin. Jadikanlah suami kami imam terbaik untuk kami, istri dan anak-anaknya. Ya Allah jadikanlah istri kami istri yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah jadikanlah rumah tangga yang kami bina selama ini Engkau meridai. Ya Rabb jadikanlah anak-anak kami selalu taat kepadamu, selalu taat kepada Nabi-Mu, selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tua, dan jadikan perkumpulan kami ya Rabb perkumpulan yang tidak hampa, perkumpulan yang tidak hampa, perkumpulan yang tidak membawa kecuali rahmat, barakah, keberkahan daripada semua yang kami hajatkan Engkau kabulkan. Amin. Ya Allah, ubah keadaan daripada kami, ubah daripada keseharian kami ya Rabb, ubah daripada kepribadian kami, terkhusus terhadap perintah-Mu. Jika di antara kami yang hadir kemarin lalai, maka bangkitkan dan sadarkan. Jika di antara kami yang hadir masih melalaikan sholat, maka jadikan kami selalu menjaga. Jika di antara kami yang hadir meninggalkan sholat, ya Rabb, jadikan kami bukan termasuk orang yang meninggalkan 5 waktu setelah keluar dari tempat ini. Jika di antara kami ada yang memutus silaturahim, ya Rabb, sambungkan silaturahim, sambungkan daripada makna cinta karena Allah, sambungkan daripada hati kami yang terputus silaturahim, terkhusus silaturahim antara kami dengan Engkau ya Allah, silaturahim antara kami dengan Nabi-Mu Muhammad, silaturahim antara kami dengan sesama mukminin dan mukminat. Ya Allah, Nabi-Mu pernah mengatakan, terlaknat orang yang memutus silaturahim walau mereka mati di dalam Ka'bah,
Jangan di antara kami yang hadir termasuk orang yang memutus silaturahim ya Allah. Jangan di antara kami yang hadir termasuk hamba-Mu yang memutus silaturahim. Baik itu dengan ibu dan bapaknya, atau istri kepada suaminya, atau orang tua kepada anaknya, atau anak kepada kedua orang tuanya, atau antara murid dengan guru dan sebaliknya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang memahami hakikat la ilaha illallah, terbentang daripada semua kebaikan la ilaha illallah. Di dalam diri kami ada la ilaha illallah. Kembali dari tempat ini kami membawa la ilaha illallah. Mati kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, dengarkanlah ini munajat. Ya Allah, setiap kami memiliki hajat. Ya Allah, Engkau sebaik-baik zat yang mengabulkan semua munajat dan hajat. Ya Allah, dengarkan apa yang terlintas di hati hadirin, apa yang dihajatkan oleh kami yang hadir, apa yang dihajatkan oleh mereka yang mendengar. Ya Allah, Engkau adalah Rahim, Engkau adalah Rahman, Engkau adalah Razzaq, Engkau adalah Ghaffar, Engkau adalah Rahman, Engkau adalah Qahhar. Ya Rabb, selamatkan kami daripada azab-Mu. Ya Rabb, selamatkan kami daripada ketentuan buruk-Mu. Ya Rabb, sabarkan kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Mantapkan iman kami ya Rabb. Mantapkan la ilaha illallah mendarah daging di dalam diri kami ya Allah. Jangan jadikan wajah kami dan hati kami berpaling dari kiblat ya Rabb, ketika kami masih hidup dan kelak ketika kami sudah masuk ke dalam kubur ya Allah. Ketika kami masuk ke dalam kubur ya Allah, jadikan Nabi Muhammad yang menyambut daripada jenazah kami ya Rabb. Jadikan Nabi Muhammad yang menyambut dengan tangan, dengan tangannya, dengan tangan Rasulullah, menerima daripada jasad kita ya Rabb. Muliakan kami memandang wajah tersebut. Sambungkanlah hati kami dengan Nabi Muhammad. Kuatkanlah hubungan kami dengan Rasul. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, pahamkan kalimat dan ucapan Ya Allah pada diri kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau mudahkan lisan ini mengucapkan nama-Mu dan berikan pemahaman hakikat la ilaha illallah dan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ucapkan kalian dari hatimu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Panggil nama Tuhanmu dari hatimu ya Allah. Ya Allah. Allah mendengarkan setiap hati yang bersungguh-sungguh ketika mengucapkan namanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pandang hati ini ya Allah. Ya Allah. Pandang hati kami malam ini ya Allah. Ya Allah. Lihatlah hati ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lihatlah hati ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tempatmu memandang hamba-Mu ya Allah. Ya Allah. Pandang hati ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabb, muliakan kami mendapatkan pandangan dari-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Yang dengan pandangan tersebut aman kami dari azab-Mu. Ya Allah. Yang dengan pandangan-Mu terhad kepada hati kami, aman kami dari siksa-Mu. Ya Allah, pandang hati kami yang hadir dan yang tidak hadir dan yang mendengarkan ya Rabb. Jadikan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kami. Jadikan perkumpulan ini membawa rahmat untuk kami. Ya Allah, tidak bangkit dari tempat kami duduk kecuali dosa kami.
Engkau ampunkan, dan keburukan yang ada pada kami Engkau gantikan dengan kebaikan di sisimu. Ya Allah, Ya Allah, pandang hati ini ya Allah. Ya Allah, Seberapa jauh hati ini ya Rabb darimu. Ya Allah, Seberapa jauh hati ini ya Rabb daripada syariatmu. Ya Allah, Kembalikan ya Allah. Ya Allah, Mantapkan ya Allah. Ya Allah, Wahai Zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hati kami ya Rabb. Allah, Ya Allah, Wahai Zat yang membolak-balikan hati ya Allah. Allah, Bimbing hati kami selalu ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Dengarkanlah panggilan hati ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Setiap kami memanggil namamu ya Allah. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh dan saleh, Ya Allah, anak yang saleh dan salihah, Ya Allah, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami dosa-dosanya. Ya Allah, Ya Maafkan semua kekhilafan dan kesalahannya. Allah, Ya Allah, Yang meninggalkan kami di antara mereka, ampunkan dosanya ya Rabb. Allah, Ya Allah, Luaskanlah kuburan mereka ya Allah. Allah, Ya Jadikan taman di antara taman surgamu ya Rabb. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Dan kumpulkanlah mereka yang telah mendahului kami dengan memenuhi panggilan rahmat-Mu ya Allah, di ruang lingkup rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Dan jaga iman kami ya Allah. Allah, Ya Allah, Jaga iman kami ya Allah. Saat Kau panggil daripada nama kami untuk menghadap ke hadratika, panggil iman kami, mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat itu ya Rabb dengan memenuhi sebaik-baik makna, pemahaman dan hakikat yang Kau tanamkan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ظاهرا وباطنا على حدنا وعلى كل صالحا جامعا شاملا دافعا لكل شر. جعل عبادنا كل خير لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين على كل صالح إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة.